Berita pertama, ada yang buat masyarakat RI gelisah lagi akibat kebijakan pemerintah. Indonesia kembali digegerkan dengan sederet kesepakatan penurunan impor tarif dari Amerika Serikat yang kini menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Hanya selang dari beberapa hari pengumuman tersebut, sederet kesepakatan perdagangan dan ekonomi, tiba-tiba saja pihak Amerika Serikat kembali mengungkapkan kerjasama baru dengan Republik Indonesia. Apa tuh dia kerjasamanya? Kerjasama tersebut yakni komitmen penghapusan hambatan terhadap perdagangan digital, termasuk layanan lintas batas seperti transfer data pribadi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu juga kata pihak White House nih, Indonesia akan memberikan jaminan hukum bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang diproses melalui penyedia layanan digital berbasis di Amerika Serikat seperti Google, Facebook, WhatsApp, layanan cloud dan e-commerce ditransfer dengan mematuhi standar perlindungan yang berlaku sesuai Undang-Undang PDP Indonesia. Aduh, kira-kira bahaya nggak tuh ya data pribadi kita, termasuk data gue juga kayaknya tuh nanti ya. Gimana tuh? Diam-diam Dipakai pemerintah judul, aja gitu ya. Nih kok macem. nggak ada kabar-kabari, tiba-tiba data kita udah masuk ke sana. Malah ya. pihak Amerika Serikat kasih pengumuman. Wah, gimana tuh Des? Nah, itu juga Non yang disayangkan masyarakat Indonesia, sehingga spekulasi liar pun bertebaran di masyarakat usai pengumuman dari pihak White House. Sudah pastilah Iya, ya. curiga dong masyarakat kan. Mulai dari bagaimana nasib keamanan data pribadi masyarakat Indonesia sehingga pengendalian pihak asing terhadap warga RI. Usai isu ini merebak 2 hari kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa kesepakatannya bukan transfer data bebas. Lalu apa? Melainkan landasan hukum terukur, katanya sih aman dan sesuai mekanisme Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019. Kata Mutia nih, data yang ditransfer hanya untuk tujuan sah dan terbatas, contohnya penggunaan mesin pencari, layanan cloud, komunikasi digital, transaksi e-commerce, riset, dan inovasi di bawah pengawasan otoritas Indonesia. Sementara Prabowo Subianto sangat irit tanggapan merespon isu ini. Prabowo hanya mengatakan bahwa Indonesia masih terus bernegosiasi kok dengan Amerika gitu. Tah nih negosiasi apa lagi kan mungkin Prabowo. Jadi gimana suara keras penolakan kerjasama itu juga diutarakan partai oposisi PDIP. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin menyatakan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia. Oke. Kemudian? Dia pun menegaskan Undang-Undang PDP Indonesia secara dengan General Data Protection Regulation itu sama setara dengan milik Uni Eropa. Sedangkan Amerika Serikat itu ternyata belum memiliki aturan serupa seperti Indonesia. Jadi agak timpang ini harusnya kalau misalnya ada transaksi data antara Amerika Serikat dan Indonesia karena undang-undangnya sendiri tidak sama gitu. Jadi boleh nggak sih diambil kesimpulan bahwa transfer data ini tuh belum ada untungnya buat Indonesia, ya nggak sih? Belum ada dan malah justru bisa jadi bahaya. Makanya kritik lebih keras disampaikan Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia, Imparsial. Imparsial meminta pemerintah Indonesia membatalkan kesepakatan transfer data pribadi ke Amerika Serikat karena kesepakatan itu berpotensi melanggar HAM dan mengancam kedaulatan negara loh. Iya, karena kan berhubungan dengan data Benar dari warga sekali, negara kita, benar. gitu ya. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait hak privasi warga negara Indonesia. Sebab data pribadi warga negara tidak boleh menjadi objek kesepakatan perdagangan, bisnis, atau ekonomi dari pihak manapun. Itu gue setuju banget sih. Iya, masa kita dijadiin barang dagangan? Termasuk antar pemerintah. Jadi masa kita dikorbankan untuk mendapatkan diskon tarif impor. Padahal kita juga belum tentu menikmati keuntungan itu. Ya benar kan? sekali. Oke. Selain itu juga ada potensi penyalahgunaan data pribadi warga RI oleh pemerintah Amerika Serikat bila data pribadi dari RI ditransfer ke negeri Paman Sam. Soalnya Amerika Serikat tidak punya aturan hukum perlindungan data pribadi kecuali untuk kesehatan, privasi anak, dan informasi keuangan. Gimana tuh keamanan data kita kalau mereka aja nggak punya undang-undang terkait hal itu kan? Nggak jelas berarti ya. Amerika Serikat juga tidak berkewajiban mematuhi undang-undang PDP milik Indonesia. Ya iyalah, udah pasti bukan negaranya kan. Nah, tapi data kita diserahkan. Atas dasar hal itu,
imparsial mendesak agar pemerintah Indonesia membatalkan ketentuan terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Baik, sementara saat ini pemerintah Indonesia juga masih belum mau bicara apapun kan, Presiden juga belum tidak memberikan informasi secara akurat dan sedetail mungkin, dan tidak juga menjelaskan apakah kebijakan transfer ini, data pribadi warga ini bagian dari kesepakatan diskon tarif impor yang didapat oleh Indonesia. Kan belum ada tuh keputusannya itu, gitu kan ya. Kemudian ya masyarakat Indonesia juga heran ya, kenapa itu bisa terjadi, kenapa kok Presiden tuh bisa memutuskan oke lah transfer data ya, tanpa memikirkan apa sih yang jadi poin-poin kelebihan, dampak, dan keuntungannya terutama buat kita gitu loh. Kan harusnya win-win solution kan katanya kan. Nah, jadi gimana nih win-win solutionnya ya? Nah, kalau ini kan pemerintah Indonesia sendiri belum buka-bukaan nih apakah kebijakan transfer data ini bagian dari negosiasi impor. Jadi kita nunggu pemerintah aja ya berarti ya? Tapi kalaupun bukan termasuk kesepakatan diskon tarif impor, masyarakat Indonesia juga heran kenapa pernyataan Amerika Serikat keluar berdekatan usai diplomasi antara Prabowo Subianto dan Donald Trump terkait tarif impor. Jadi kedepannya agak ngeri juga ya. Donald Trump bisa stalking kebiasaan masyarakat Indonesia. Yang kita kerjaannya scroll TikTok nih, isinya apa non? Bikin TikTok juga. Iya, bikin TikTok. Mungkin Donald Trump bisa joget Pargoy. Mungkin bisa belajar dari masyarakat Indonesia kalau mau jogetnya itu mau ya. Jogetnya, oke. Ya sudah lah, kita tunggu aja nanti apa pemerintah mau buat apa, apakah mau memberikan penjelasan secara lebih detail manfaat atau fungsi dari transfer data Harusnya ini, buka-bukaan ya, biar atau masyarakat nggak curiga. harapan masyarakat ya dibatalkan sementara sampai dengan jelas Nah, benar fungsinya sekali, apa, benar gitu sekali. ya.